Mari kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal 20. Mulai ayat yang ke-19. Firman Tuhan demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Terus sampai ke ayat ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganku, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan, saudara, bahwa apa yang telah dialami oleh Thomas ini, kerap kali kita ini mengalami. Mengapa? Karena hidup kita, kekristenan kita, tidak dapat lepas daripada cara berpikir kita selama di dalam dunia ini. Kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak dapat melepaskan cara berpikir kita secara duniawi. Maka dari itu, Yesus memberikan contoh kepada kita. Mengapa Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, tidak langsung dia naik ke surga? Buat apa dia di dalam dunia 40 hari? Kerap kali kita tidak menyadari hal itu. Padahal saudara coba perhatikan, orang Tionghoa itu kalau mati, ini orang dunia loh, ada ndak hari sampai ditunggu sampai 40 hari? Ada ndak kebiasaan itu? Saya ya, ya. Orang Tionghoa yang belum kenal Kristus, orang Jawa kalau tidak salah ada itu hari ke-40. Kenapa?
Loh, saudara, aneh enggak? Mereka itu tidak ngerti, padahal belum tahu Alkitab. Tapi Yesus pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, mengapa dia di dunia ini 40 hari? Pada waktu hari ke-40, dia naik ke surga. Hidup kekristenan kita ini, saudara, adalah hidup yang paling bahagia. Agama-agama yang lain sebetulnya mereka itu seperti di dalam Taurat. Mereka harus mengenal kebenaran. Apa yang kita alami ini mereka harusnya mengenal. Kasihan sekali mereka karena sama dengan keadaan bangsa Israel sampai sekarang. Bangsa Israel banyak yang belum dan tidak percaya akan Yesus. Mereka hanya berpegang pada Taurat karena mereka masih mengharapkan kebenaran itu Yesus Kristus Mesias. Karena mereka berpikir dengan pikiran dan menelaah firman Tuhan Alkitab itu dengan kebenarannya sendiri. Dengan akalnya sendiri. Dengan caranya sendiri. Sehingga mereka tidak mendapatkan pimpinan daripada Roh Kudus. Sehingga tidak dapat disingkan selubung-selubung yang menutupi kepikiran mereka. Maka dari itu, coba kita perhatikan. Di dalam kebaktian ini yang pertama. Di dalam bawah dan kuasa. Banyak orang Kristen datang kepada saya berkata begini, Wah Om, kalau sudah habis kebaktian rasanya ayam, apa itu beban-beban kok lepas ya. Nanti kalau sudah di rumah. Wah. Kalau engkau tahu firman Tuhan dan engkau mau belajar dengan Tuhan, kalau engkau mau lepas daripada selubung itu, tidak hidup di dalam daging, tetapi hidup di dalam roh. Maka dari itu kepenuhan Roh Kudus penting. Karunia bahasa lidah itu perlu. Tetapi saudara jangan ikut-ikutan. Kalau engkau ikut-ikutan, pakai metode, hati-hati. Sebab Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Nanti saudara akan akhir zaman ini banyak hamba-hamba Tuhan akan jatuh. Banyak anak-anak Tuhan akan jatuh. Karena pengajaran-pengajaran yang simpang siur. Kalau engkau tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kau juga akan terombang-ambing. Maka dari itu saudara, kita harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Kekristenan ini adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Coba kita perhatikan kalau tiga petunjuk ini. Coba tanya Om Isa. Dia dapat nyingkat petunjuk ini berapa tahun? Selama dia ikut Yesus, ini disingkatkan. Betul tak Om? Saudara tahu. Tapi saudara paling-paling cuma gini. Yuk kita baca. Kenapa? Karena orang tua ini tahu kalau daging ini tuh apa? Bandel, degil. Tahu degil toh? Loh, orang yang tidak tahu mandi setahun. Mandian, kalau tidak mandi setahun terus mandi masuk kamar mandi pakai rinso pun tidak hilang tidak dagingnya. Kalau tidak tiap hari dimandiin, makanya dibacakan tiap minggu. Sebabnya apa? Degil. Sebabnya ini pengalaman 80 tahun baru dapat. Pada waktu saya dengarkan itu, saya berdoa, Tuhan, orang tua ini 80 tahun masih giatnya luar biasa. Saya saja cuma minta 60 tahun Tuhan. Saya cuma minta 60 tahun saya pulang.
Saya sudah lapor sama Tuhan. Saya tidak mau kayak Om. Soalnya apa? Saya sudah katakan, Tuhan, kedatanganmu sudah amat dekat. Aku mau menyelesaikan sesingkat-singkatnya. Dan apabila sudah selesai, pulang. Dan saudara tahu, saya tidak nyadari bahwa saya setelah melayani Tuhan 7 tahun, Tuhan berkata, masuk ke pengasingan lagi Yusa. Dan bulan Januari dan Februari, saya masuk ke pengasingan seorang diri di Ciloto. Di dalam satu rumah, seorang diri makan 24 jam satu kali. Tidak boleh lebih. Tidak boleh baca koran, tidak boleh lihat TV, tidak boleh bawa buku-buku yang lain, kecuali bawa Alkitab. Dari jam 7 pagi baca Alkitab dan berdoa sampai jam 6 sore. Terus, kira-kira saudara bosan enggak? Ayo, ini loh, siswa Alkitab, coba. Kalau liburan, masuk kamar, bilang, maaf, jangan diganggu, enggak makan, enggak minum, baca Alkitab. Nanti biar lihat, kadang-kadang dilihat Om, nanti ketiduran Banda. Tapi kalau engkau sudah mengenal hadirat Allah, enggak bakal kamu bisa tidur. Luar biasa. Tapi jangan kira kalau engkau kalau seperti apa yang saya alami itu terus hari pertama, wah disertai Tuhan, hari kedua, enggak. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, Tuhan diem. Saya cuma baca terus sama berdoa, baca, tapi Tuhan diem. Hari ketujuh baru Tuhan berkata, aku senang engkau setia. Baru hadirat Tuhan datang, saya menangis, saya bilang, Tuhan, engkau mengunjungi aku mengunjungi engkau seperti aku menganggil Musa pada waktu dia naik ke atas gunung. 6 hari Musa harus duduk diam menunggu dan menantikan aku. Hari ke-7 aku baru panggil dia. Engkau harus mengalami apa yang Alkitab katakan. Dan engkau akan menikmati hadirat Allahmu. Saudara tahu? Ikut Yesus luar biasa. Dan hari demi hari bersama dengan dia. Tidak sia-sia. Tetapi kita harus berani membayar harganya. Dan kita harus mengalami secara pribadi. Kita perhatikan kenapa Tuhan Yesus 40 hari dia tidak kembali ke surga cepat-cepat. Tetapi dia masih tinggal di dalam dunia ini. Yesus mau menyatakan kepadamu dan kepadaku. Sebab firman Tuhan berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Apa yang Yesus alami, harusnya saudara dan saya dapat alami. Karena ini firman daripada Tuhan. Dan Yesus sudah memberikan wewenang. Tanda-tanda ini mengikuti orang percaya. Kau akan menginjak ular. Kau akan berdoa untuk orang sakit dan mereka sembuh. Engkau akan minum racun, tidak akan mati. Padahal saudara belum ngalami minum racun ya. Belum. Kira-kira mau ngalami enggak? Jangan Pak Yusa, racun. Kalau Allah mengendaki kamu alami, tidak mati, jangan khawatir. Sip. Sebab Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Jangan takut kalau Allah tidak boleh, tidak bisa. Nah, seorang hamba Tuhan menginjil ke daerah pedalaman, lalu ditantang oleh seorang dukun. Dukun itu berkata begini, kalau kamu hamba Tuhan, minum ini. Padahal itu racun, kalau diminum langsung mati. Waktu dia dipegang, hamba Tuhan ini takut. Tuhan, ini racun.
gelasnya seperti dikerap lingkaran, seret, putus, dan racunnya jatuh. Maaf, ambil lagi. Kepala suku dan dukun ini berkata, ajaib, dan aku percaya engkau punya Allah lebih kuasa. Tapi sebaliknya adik saya diracun, Tuhan berkata, minum. Nah, kamu kapok kamu. Adik saya seorang hamba Tuhan, sekarang jadi notaris. Dan meskipun jadi notaris tetap hamba Tuhan. Dia bawa firman Tuhan. Pada satu saat dia diracun. Pada waktu dia diracun, dia mau makan, minum, Tuhan berkata, itu racun. Loh Tuhan, kalau gitu tidak tak makan dong. Padahal dukunnya di dalam kamar lihat dia. Dia berkata, Tuhan, ini racun. Racun. Tak buang ya Tuhan? Tidak boleh. Minum. Lalu adiknya laki-laki yang sekarang jadi insinyur juga disinggol sama dia. Racun. Kalau gitu yang punya rumah nih kurang ajar. Wah, dia langsung anak muda. Langsung mau mukul. Lalu dia bilang, diam. Terus Tuhan bilang apa? Minum. 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 Nah, tahu racun kok diminum. Tuhan ngomong, minum. Ya sudah. Waduh, langsung dia lihat kakaknya, ciciknya suruh minum, dia kan ketakutan. Tuhan, Tuhan. Tenang, percaya, minum. Minum sama dia. Sebuah minum. Minum panasnya kayak gini. Masuk ke dalam perutnya itu panas kayak kebakar. Lalu dia berkata, Yesus Tuhan, aku menurut engkau. Mati pun aku rela. Amin. Minum. Lalu diminum. Dukunnya di kamar ditunggu semenit, 2 menit, 3 menit, kok tidak mati. 1 jam kok tidak mati. Sampai pulang tidak terjadi apa-apa. Yang punya rumah bertobat. Allah punya cara yang lain. Tapi sampai di rumah Tuhan berkata, cepat pergi ke WC. Cepat buang. Langsung dia ke WC. Hitam semua. Lalu besoknya masih kurang ajar enggak? Dikirimi roti tart lagi. Yang diracun juga. Tetapi Tuhan berkata, roti tart itu racun. Buang saja karena tidak perlu. Karena tidak ada orang yang tahu. Waktu dibuang di keranjang, lupa nutup, anjing makan. Mati anjingnya. Cara tahu? Hidup kekristenan tidak perlu takut dan khawatir. Tetapi kalau engkau cuma hanya mendengar kesaksian-kesaksian, saudara paling-paling hebat ya. Tapi kalau saya tanya, mau ngalami? Takut semua. Itu orang Kristen. Makanya persis Thomas. Pada waktu murid-murid yang lain 10 berkata, kami sudah bertemu dengan Yesus. Thomas berkata apa? Aku tidak akan percaya. Ya dah, saudara juga begitu dah. Kalau tidak tanganku aku cocokkan dalam tangan lubang tangan Yesus. Kalau tidak masuk dalam lambung Yesus, aku tidak percaya. Padahal Thomas sudah melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Thomas melihat dan melakukan mujizat dan menyembuhkan orang. Tapi dia pada waktu menghadapi kenyataan, dia tidak percaya. Saudara tahu? Kalau saudara menjadi orang Kristen tidak mengalami pribadi, saudara tidak akan dapat menjadi orang Kristen yang tangguh. Kekristenan harus dialami. Yesus 40 hari tinggal di dalam dunia. Untuk apa? Untuk menyempurnakan murid-muridnya. Untuk memberikan contoh kepada murid-muridnya. Dia tahu ada 2 orang murid yang belum disempurnakan. Yaitu Thomas dan Petrus. Thomas kurang percaya. Perlu bukti. Yesus
rendah hati, dia mau menunggu untuk membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Petrus menyangkal dia perlu dibereskan. Maka dari itu, kalau firman Tuhan berkata, seperti aku diutus Bapa, aku mengutus kamu. Saudara harus belajar seperti Yesus menyelesaikan masalah. Jangan cepat-cepat tersinggung. Kalau engkau menginjil, kalau engkau memberitakan firman, dianggap orang-orang yang kamu beritain itu orang gila. Jangan sakit hati. Sebab hikmat Allah adalah kebodohan bagi dunia ini. Sebab orang Kristen itu selalu dianggap gila, saudara. Kenapa? Karena percaya akan perkara-perkara yang supernatural, di luar jangkauan daripada akal manusia. Dan itu justru keistimewaannya orang Kristen. Keistimewaan orang Kristen adalah rohani dan jasmani dijadikan satu. Firman menjelma menjadi daging. Yesus, Roh Kudus di dalam kita, ada di dalam kita. Roh Kudus, hidup kealahan dan hidup kemanusiaan ada di dalam anak-anak Yesus Kristus. Ini penting sekali. Maka dari itu, kalau engkau menjadi orang Kristen, kepikiranmu, cara berpikir dunia ini masih menguasai dan kamu tidak hidup di dalam roh, engkau tidak melihat mujizat dan engkau tidak akan dapat ditolong. Engkau akan selalu hidup dalam ketidakpercayaan seperti Thomas. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Mereka pada waktu itu berkumpul di tempat yang tertutup, terkunci. Yesus datang, tembus tembok. Mereka kaget, pikirnya hantu. Tidak taunya Tuhan. Yesus sampai berkata, hantu roh tidak bertulang. Seperti yang engkau lihat ada padaku, bertulang dan berdaging. Itu tubuh baru. Maka dari itu saudara harus mempunyai konsep cara berpikir bahwa kita ini hidup di dalam kerajaan surga. Berarti hidup di dalam naungan Allah, roh dan jasmani. Meskipun jasmani, tapi kita di dalam naungan roh. Sehingga apapun kita sanggup lakukan. Karena Yesus di dalam kita. Ini hidup kekristenan. Tetapi bagaimana cara yang pertama? Cara yang pertama Yesus berkata, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Padahal Tuhan Yesus berkata begini, mereka sudah terima Roh Kudusnya, sudah datang apa belum? Pada waktu Tuhan Yesus ngomong ini, Roh Kudusnya sudah datang apa belum? Belum. Datangnya nanti berapa hari? 10 hari kemudian setelah Yesus naik ke surga. Tetapi mengapa Tuhan mengatakan terimalah Roh Kudus? Nah, ini loh saudara. Lalu baru kejadiannya nanti, pelaksanaannya nanti. Ini hidup orang Kristen. Iman adalah percayakan sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi firman Tuhan sudah berkata, mesti jadi. Jadi. Karena Allah yang berfirman. Tapi tergantung engkau. Setia menunggu di dalam bait Allah atau tidak. Kalau murid-murid itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan dia meninggalkan Yerusalem, dia bakal dapat Roh Kudus apa enggak? Enggak. Karena Tuhan berkata, tinggal di Yerusalem, nantikan di Yerusalem. Dan Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Apa yang Yesus katakan jadi. Karena mereka menurut akan perintah-perintah Yesus. Firman Tuhan yang kau baca, engkau akan nikmati, engkau akan alami apabila engkau turuti dan lakukan.
Tanpa lakukan, engkau tidak akan menikmati kemuliaan Allah. Segala perkara dapat terjadi bagi orang yang percaya. Langkah yang pertama adalah apa? Percaya akan firman. Lalu yang kedua, nantikan. Pasti hal itu terjadi. Dan engkau punya motivasi hati yang tulus. Maka dikatakan di dalam petunjuk tadi, jujur, tulus. Tapi jadi orang Kristen banyak yang tidak jujur. Padahal sudah diajarin. Saya ini terus terang jarang pakai pakaian putih-putih. Pada waktu saya mau berangkat ke sini, Tuhan ingatkan, kamu tidak pakai pakaian putih. Saya itu tidak punya pakaian putih, Tuhan. Kamu punya. Lo celanaku itu zaman mamaku meninggal 5 tahun yang lalu. Apa enggak sesek? Tuhan bilang masih cukup. Saya ambil, saya pas, ya cukup. Kenapa? Kan kamu nanti bakal melayani. Padahal saya tidak punya pikiran itu. Lalu saya dulu melayani pakai biru-biru ya boleh kok, saya bilang. Lalu Tuhan berkata gini, kalau dulu kamu melayani boleh, orang tua ini kepengennya putih-putih. Mengapa kamu tidak mau menyenangkan dia? Oh ya, saya bawa, ini hem putih satu-satunya, tahu nggak? Ini celana putih satu-satunya. Tapi apa terjadi? Lalu Tuhan mengatakan, hidup orang Kristen itu lihat. Waktu saya ngaca, wah pakai celana putih, kok nyerawang semua sih Tuhan? Ya toh? Betul enggak? Pakaian putih ini kan tembus semua toh. Makanya orang perempuan-perempuan sampai rangkap. Sebabnya jangan tembus. Tapi kalau orang laki suruh rangkap, bagaimana ini? Enggak bisa. Wah lah kok ngeplek semua, saya bilang. Lalu Tuhan berkata apa? Ini barusan tadi saya ngaca, waduh tembus semua Tuhan. Kelihatan kantong-kantongnya. Lalu Tuhan berkata, itu harusnya hidup orang Kristen itu begitu. Hidup di dalam rumah kaca. Luar dan dalamnya kelihatan dan tidak takut untuk dibuktikan. Ini kekristenan, saudara. Maka saudara harus tahu dan jangan sekali-kali punya motivasi bohong. Yesus sudah berkata, apa yang kamu bisikkan akan diteriakan di atas sotoh rumah. Kapok kamu kalau bohong. Maka dari itu jangan sekali-kali, harus terbuka. Apa saja katakan, tidak usah kita takut. Karena kita memang apa adanya. Saudara jangan kira kalau saya hidup dengan Tuhan begini lalu istri saya itu juga bisa. Waduh, tadi malam jam 11 saya dapat telepon dari istri saya. Istri saya berkata gini, kamu enggak apa-apa? Loh, lah yang nerima aku ya enggak apa-apa gini kok. Bung, aku tuh ngimpi kok. Ngimpi apa? Kamu tuh mati. Lah mati ya enggak apa-apa. Oh mati tinggal pindah. Enggak gitu soalnya. Kenapa? Aku jadi ini pembuluh darahku pada pecah, aku pikiran kamu. Lah saya bilang, itu ditipu setan kamu, saya bilang. Sebab setan tahu kamu tuh takut kalau tak tinggal mati. Lalu supaya kamu ketakutan. Karena kamu mencintai suamimu lebih daripada mencintai Yesus. Tidak boleh, saya bilang. Mati untung, hidup untuk Yesus. Benar, kamu enggak apa-apa. Enggak apa-apa gini kok. Takut. Kalau sudah pulang, waktunya pulang. Lalu dia bilang, iya kok ribut. Aku bilang, bakal ketemu di surga kok pusing. Aku bilang. Lalu dia ketawa di telepon, iya, tak usah pusing. Aku bilang, saudara tahu? Kadang-kadang istri saya itu khawatir. Karena apa? Saking cintanya sama saya.
sebetulnya itu enggak gitu, saya bilang. Kenapa? Tapi kamu egois, saya bilang. Kenapa? Karena kamu takut kalau aku mati dulu toh. Iya, aku bilang. Itu namanya kamu mau enak-enak, aku bilang gitu. Makanya sampai dia itu menderita, saudara. Pada waktu saya pengasingan di Ciloto 40 hari, aneh enggak? Saya pulang-pulang itu lihat istri saya kaget. Loh, kamu kok pucet kok, sakit kok. Gitu tuh kenapa, saya bilang. Iya, aku ini sejak kamu masuk pengasingan 40 hari, aku flu terus. Loh, kenapa kok flu terus? Sudah ke dokter, tidak sembuh, ini tidak sembuh. Pasti ada salah. Ayo sembahyang. Saya ada sembahyang, saya rangkul, saya sembahyang. Tuhan, di mana letak kesalahan istriku ini? Wong aku pergi sendiri sama engkau dengan bahagia dan seger dan bahagia begini. Kok istriku loyo? Lalu Tuhan mengatakan begini. Tanya istrimu ditipu setan. Langsung saya bilang, amin. Apa yang kamu lakukan pada waktu saya pergi? Gini, oh ya sekarang aku ingat. Lalu cerita dia. Pada waktu kamu pergi ke Ciloto, di Bandung itu hujan angin siang malam. Lalu dingin luar biasa. Aku ingat kamu, di Bandung jadi dinginnya kayak gini, apalagi di Ciloto. Pasti suamiku kedinginan. Sementara dia mengingat gitu, dengar suara. Kamu sayang suamimu toh? Iya. Suamimu kedinginan, di sini jadi dinginnya kayak gini. Kalau suamimu sendirian sakit, kedinginan kan kasihan. Bagaimana kalau kamu saja yang sakit? Supaya suamimu sehat. Dan dia berkata, ya aku mau. Sejak itu kena flu terus sampai 40 hari. Lalu saya bilang, waduh kamu ini ditipu setan. Ayo minta ampun. Oh itu suara setan kok didengar. Loh kok kelihatannya kok baik. Karena kamu mencintai suamimu lebih daripada Yesus. Aku bersama Yesus. Aku disuruh Yesus Tuhan. Masakan dia tidak pelihara kamu? Tidak pelihara aku? Oh ya. Sekarang cuma Tuhan menuntut saya 40 hari. Pada waktu pertama kali aku dipanggil, 3 bulan aku tinggalkan kamu dan anak-anak. Allah beserta dengan kami. Lalu dia bilang, oh ya aku lupa, aku sadar sekarang aku ketipu. Minta ampun. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, aku minta ampun akan dosa-dosaku. Aku telah ketipu. Bukankah segala penderitaan kami sudah Engkau tanggung Tuhan? Buat apa aku harus nanggung penderitaan suamiku? Langsung pada saat itu saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus sudah cukup, iblis pergi, tinggalkan tubuh istriku. Dalam waktu 3 hari sembuh total. Sampai dia bilang, ya kok sembuh kok gampang? Lah iya, saya bilang. Lawang salahnya belum diangkat, dia tidak mau pergi, saya bilang. Ini loh saudara, ada waktu yang kau harus bayar kalau engkau berbuat dosa. Kalau engkau telah ketipu kuasa gelap, engkau harus bayar harganya. Waktu itu harus dilalui pada waktunya. Sampai engkau sadar, maka dari itu banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan dan minta Roh Al Kudus untuk mensiapkan kamu tentang hal dosa. Karena firman Tuhan berkata Roh Kudus akan dikirim dan akan tinggal di dalam kita dan akan memimpin, menolong dan menginsyafkan kita dan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan terjadi. Kita punya Allah adalah Allah yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan berkata engkau harus punya pengalaman pribadi seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Tetapi setiap firman yang kamu baca ini adalah logos dan engkau harus baca terus sampai kalau kamu mengalami sesuatu logos ini menjadi rema buat engkau, baru engkau imani semuanya mesti terjadi. Banyak orang yang mengimani logos akhirnya kecewa.
Tapi saya ajarkan. Kenapa? Karena ini dasar pengalaman saya. Saya banyak kecewa. Ngimani firman, tapi firmannya itu logos. Tuhan berkata, siapa salah? Firmanku belum menjadi rema buat kamu. Berarti masih umum. Dan kamu belum mendapatkan kepastian daripadaku. Maka dari itu saudara, pada waktu saya dapat penglihatan dari Tuhan, diajak ke Firdaus, dilihatkan doa-doa orang Kristen, ada 3 bagian. Di meja Tuhan, mejanya marmer luar biasa, ini kalah marmer ini. Sebab marmernya di sana itu tebalnya segini loh, dan kayak berlian. Sampai saya lihat-lihat, kenapa? Kakinya tidak ada. Ini gantung di mana? Saya bilang, tak tekan kok ya enggak goyang, tapi kok enggak ada kok kakinya. Dan kertas perkamen itu masuk, ting tang tang tang. Saya bilang, ini kertas dari mana sih? Enggak ada. Lihat-lihat, aneh, ini kok masuk semua. Lalu Tuhan berkata, itu doa orang anak-anakku di dunia. Oh, doa ini masuk semua Tuhan. Iya. Tidak ada satu yang tidak masuk. Tidak ada, semua masuk. Tuhan berkata. Tapi jawaban saya tidak sama. Loh, kok bisa begitu? Kamu lihat. Saya lihat Tuhan itu, wah, cepet kerja nih. Doa yang ditangguhkan, doa yang di tengah-tengah ini dijawab segera. Kiri, doa yang ditolak, hilang. Yang ditangguhkan tumpuk di sini, yang langsung dijawab di sini. ACC, katakan, laksanakan. Firmanku tidak akan kembali dengan kosong. Wah, luar biasa. Dan yang ditangguhkan Tuhan, aku lihat dulu kesetiaan, ketekunan anak-anakku. Nah, saudara tahu? Bahwa kita harus menunggu waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Dan kalau dia sudah berkata di sini, terimalah Roh Kudus. Tunggu, mesti jadi. Tapi kalau saudara berdoa, Tuhan, aku minta. Tuhan belum ngomong, sudah bilang, aku percaya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ditunggu tidak jadi. Mana? Katanya ngimani tidak jadi gini kok. Lah yang kamu imani apa? Salah, ya tidak jadi. Tapi kalau engkau tekun dan setia dengan Yesus, tidak ada barang yang mustahil. Pada waktu saya pergi ke negeri Belanda, waktu saya mampir di Singapura, sedang rekreasi saya dengan istri, anak-anak, dengan Pak Samudi dan istrinya. Kamar hotel saya diketok orang. Ketok, kaget saya. Kenapa? Ternyata orang Indonesia dari Jakarta, ibu-ibu muda, dia bilang begini, Pak Yusa, loh, ada apa? Saya mau ketemu Pak Yusa. Loh, saya ini di Singapura. Kamu di mana? Kok tahu saya di sini? Loh, saya ya barusan terbang dari Singapura. Ngapain? Mau nemui Pak Yusa. Loh, saya ini rekreasi, mainan, jadi shopping, nggak pelayanan, libur. Loh, tapi saya ini justru ngejer kok Pak. Karena apa? Karena suami saya bilang cepet kejar sebelum dia ke Belanda. Langsung, lah kok kamu tahu? Semua hotel tak telepon Pak. Ada Yusa enggak? Dari Indonesia. Ketemu akhirnya. Waduh, saya bilang, ini orang ada apa sih? Saya bilang. Lalu saya bilang, ada apa? Tolong doakan. Lah mbok nunggu nanti. Wah, enggak bisa Pak. Rasanya itu didorong. Ada satu dorongan dari dalam. Harus cepat. Ngusul ke Singapura. Ada apa? Gini loh Pak, saya ini sudah 6 tahun enggak bisa punya anak laki. Loh. Apa aku didukun apa piye? Wah, model saya bilang kamu ini. Enggak Pak, kita pada waktu berdoa itu ada satu perintah dari Tuhan. Hambaku Yusa berdoa untuk kamu. Hambaku Yusa berdoa. Sampai suami saya juga bilang gitu. Ya betul, ayo kejar, jangan telat. Bayangin saudara, sampai saya itu bilang, nanti lama-lama kalau gini caranya saya enggak mau lagi lah.
nanti jadi dukun saya bilang. Langsung dia berkata, gini loh Pak, anak saya itu 2 perempuan, dan kalau tidak punya anak lagi, suami saya kepingin, tetapi dokter berkata kandunganku infeksi dan tidak mungkin punya anak lagi. Nah, saya ya dokter tahu toh, hadapi gitu ya malah deg-degan. Nah terus mau apa kamu? Ya tolong doakan supaya punya anak lagi. Aduh, dokter sudah bilang nggak bisa punya anak, nggak bisa. Lah ya, lah kok cari-cari saya? Lah nggak tahu Pak, saya tolong didoakan. Waduh, bingung saya. Terus ayo sembayang, saya bilang, wes cepet-cepetan saja. Nah kalau saya mau istirahat kok. Sini. Terus saya tanyain, saya berdoa, Tuhan apa ini? Ini bagaimana sih Tuhan? Bingung saya. Tuhan berkata, ada sesuatu di dalam hatinya yang harus dikeluarkan. Oke, saya berkata, apa Tuhan? Ini, keluar. Ayo keluarin. Saya bilang, kamu sini, ini. Oh iya. Betul Pak, betul. Ayo keluarkan semua, keluar. Oke. Sudah selesai? Sudah. Apalagi Tuhan? Sudah, katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Lah, pulang. Jadi orang ini bingung dia. Sudah Pak, sudah. Lah, jadinya apa Pak? Nggak tahu. Lah ya nggak tahu, bukan saya yang lakukan, betul enggak? Roh Kudusnya apa yang kalau itu dari Tuhan, dalam nama Tuhan jadilah sesuai dengan imanmu. Pulang. Apa terjadi saudara? Saya barusan 2 bulan yang lalu dari Jakarta. Dia bilang, Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Itu loh Pak, saya yang dulu didoakan sama Bapak di Singapura. Oh kamu toh, aku sudah lupa itu. Model, oh kenapa? Lo kenapa? Oh anakku sudah lahir Pak. Siapa? Laki. Namanya Yusa. Oh yang ajar. Lo kok kamu kok nyontek? Saya bilang. Lo lah Pak Yusa yang doa kok ini. Lo itu karunia Allah bukan saya. Saya pada waktu doa kan tidak berkata, hei jadi anak, enggak. Saya berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi bukan saya, Tuhan sendiri yang mengerjakan sesuai dengan iman Anda. Jadi jangan jangan ngoceh-ngoceh nanti semua orang kok kirim ke tempat saya. Tapi saudara tahu sebelum saya ke sini 7 pasang datang. Ke rumahmu apa? Gak punya anak semua. Wah! Saya bilang, aduh Tuhan, ini 7 pasang apa ini kamu? Tolong didoakan Pak. Aduh mateng aku. Saya berkata, kamu orang Kristen? Ini Katolik? Ini iya ini. Tapi yang 2 tidak. Saya bilang, yang 2 tidak. Kebetulan. Wah ini enggak kebetulan. Yang penting kan jiwanya. Saya lalu berkata, saya tidak mau berdoa untuk kamu. Saya bilang. Loh kenapa Pak? Sebab kamu tidak anak Yesus. Kalau tidak anak Yesus, minta-minta, tidak dikasih. Kalau anak Yesus, dikasih wong anak. Ya tak? Lalu saya ceritain gini, kamu tidak punya anak. Kalau ada orang minta-minta, punya hak enggak minta? Oh. Anakmu yang minta, dia punya hak enggak untuk dapat dari kamu? Wah ya terang Pak, wong anak saya. Lah, kamu mau minta sama Yesus, belum tentu diberi, karena kamu bukan anaknya. Tapi kalau kamu mau jadi anak Yesus, punya hak, betul tak? Mau jadi anak Yesus? Mau. Nah, 2 pasang, 4 jiwa, surga bersorak, lumayan. Saudara tahu? Dan di situ dia bertobat. Dan setelah bertobat saya berkata, cari gereja untuk dipermandikan. Saya tidak akan mempermandikan kamu karena saya tidak punya gereja. Tapi kamu harus punya gereja dan cari hamba Tuhan untuk permandikan kamu. Dan setelah itu, imani Allahmu akan buka semua berkat buat kamu. Loh. Sebetulnya penginjilan itu gampang saudara. Yang penting adalah apa? Hati nurani kita tulus dan motivasinya harus bersih dan jujur. Kerja untuk kemuliaan Yesus, bukan cari nama sendiri.
maka Roh Kudus yang akan mengirim orang-orang untuk datang, dan dia akan bertobat, dan malaikat-malaikat di surga bersorak-sorai. Hidup kekristenan yang kedua yang saya ingin katakan, bagaimana menyelesaikan masalah anak-anak Tuhan yang menyakiti hati Yesus. Petrus pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus tidak pernah menegur Petrus. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, Petrus, ingat, kamu nyangkal aku 3 kali. Tidak. Tuhan tunggu waktunya. Pada waktu pertemuan yang pertama dengan murid-murid Tuhan Yesus tidak tegur Petrus. Pada waktu pertemuan yang kedua di mana Tuhan Yesus menegur akan Thomas, Tuhan Yesus tidak menegur Petrus. Pertemuan yang ketiga, pada waktu Petrus dia pergi menangkap ikan, selesai itu Yesus baru ketemu Petrus. Mengapa Yesus nunggu sampai Petrus ambil langkah menangkap ikan? Selama Petrus belum bertindak, belum menyatakan kehendaknya, Tuhan Yesus tidak ambil bagian dulu. Ini harus pelajaran buat hamba-hamba Tuhan, bagaimana menyelesaikan orang yang menyakiti hati kita. Biarkan dia menunjukkan dulu akan keadaannya. Petrus didiamkan oleh Tuhan Yesus. Petrus akhirnya gelisah. Petrus akhirnya tidak tahan. Dan Petrus akhirnya pergi mancing dan pergi menangkap ikan. Mau kembali kepada masa yang lalu. Karena frustrasi, karena depresi, karena merasa salah. Orang kalau bersalah dengan engkau kata-katain, malah dia berontak. Tapi kalau ia bersalah, engkau diem. Dia yang gelisah. Tahu? Coba suami istri kalau rame, suami tidak bisa mau ngalah, istri tidak mau ngalah, tapi yang satu diem sembayang, nanti yang satu mesti gelisah. Tidur tidak bisa tidur, pasti. Gelisah, gelebak, kalau sudah gelebak, yang bener ini bilang, kenapa tidak bisa tidur, Pak? Coba, tidak apa-apa. Nah, pertama, aku ya tidak apa-apa kok, Pak. Tidak usah dipikiri. Loh, tidak apa-apa temenan toh? Iya, ini kan tidurnya. Saudara tahu? Karena apa? Prinsip Yesus ini adalah damai sejahtera. Biarkan Petrus, sampai Petrus dia pergi menangkap ikan. Dia kembali ke masa yang lalu. Setelah dia kembali masa yang lalu, semalam suntuh tidak dapat ikan satu pun. Yesus datang dan berkata, adakah lauk pauk anak? Oh tidak ada. Buangkan jalamu di samping perahu ini. Dapat. Petrus merasa Yesus tetap sama. Karena pada waktu Petrus pertama kali dipanggil Tuhan, juga mengenai ikan. Petrus bertobat juga kembali didatangi Yesus perkara menangkap ikan. Saudara tahu. Lalu setelah Petrus mendatangi Yesus, Yesus bertanya, adakah engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus berkata, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Mengapa? Yesus bertanya gitu di depan murid-muridnya. Yesus mau mengangkat Petrus kembali sebagai seorang pemimpin. Karena murid-murid Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Petrus itu menyangkal Yesus. Dan Petrus reputasinya jatuh. Tapi Yesus mau mengangkat Petrus kembali di tengah-tengah murid-murid yang lain. Biarpun dia menyangkal aku, tetapi tetap Petrus adalah seorang pemimpin. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan sidangku. Saudara,
Yesus kalau sudah memilih, tidak akan Yesus tinggalkan. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Sekali dia sudah milih, dia akan pertahankan apabila engkau tetap setia. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Yang penting motivasimu harus benar-benar setia kepada dia. Cara menyelesaikan Yesus amat bijaksana. Dan pada waktu Petrus melihat Yohanes, Tuhan dia berkata, bagaimana dengan dia? Yesus berkata, itu bukan urusanmu, engkau ikut aku. Satu perkara yang Tuhan kehendaki, kekristenan adalah pribadi demi pribadi, tidak lihat orang lain. Orang lain tanggung jawab dengan Tuhan pribadi, engkau sendiri pribadi. Yang penting mendapatkan jaminan daripada Yesus. Karena kalau engkau tidak dapat jaminan, berbahaya. Bagaimana dapatnya jaminan? Rema yang daripada dia untuk kita pribadi. Maka dari itu saudara, kalau engkau melakukan seperti yang saya lakukan, setiap perintah Tuhan saya lakukan. Pada waktu Tuhan mengatakan mengasingkan diri 40 hari, saya pergi, saya berkata, oke Tuhan, di mana? Aku nanti tetapkan tempatnya. Dan saudara tahu, luar biasa Allahku. Tempat itu saya dipilihkan yang bagus. Ada seorang dokter punya rumah villa di Ciloto, baru selesai 3 minggu selesai. Dibangun selesai. Semuanya indah. Dan saya sendiri baru kenal sama dia. Pada waktu itu Tuhan berkata, tempatnya aku sudah tetapkan. Justru yang punya orang Jakarta, saya perginya ke Semarang. Di Semarang ketemu seorang anak Tuhan. Katanya kamu mau mengasingkan diri. Iya. Di mana? Tidak tahu, Tuhan sudah tetapkan. Aku punya teman di Jakarta. Mau enggak di Jakarta? Mana saja yang Tuhan kehendaki. Di Bandungan, Jawa Tengah. Di Surabaya, di sini, di Tretes. Di Jakarta, di Megamendung. Di Ciloto juga. Lalu ini di Lembah Hijau. Dan Tuhan berkata, aku yang menetapkan. Oke. Waktu ditelepon ke sana, yang punya bilang, aduh rumahku Jakarta sudah dikontrak orang Inggris. Oh ya sudah ada jadi. Dia tidak tahu kalau punya villa di Ciloto baru jadi. Dan si suami yang ditelepon ini juga lupa kalau punya villa baru jadi. Lalu telepon diletakkan, lalu kami naik mobil mau pergi. Telepon berdering dari Jakarta. Lalu kita turun lagi, tanyain istrinya yang ganti telepon. Karena siapa yang mau mengasingkan diri? Pak Yusa. Oh ya, di tempat saya. Di mana? Di Ciloto. Aku punya villa baru jadi 3 minggu. Tingkat 2. Di sana sepi. Kalau mau sendiri tidak ada yang mengganggu. Oh, ini mentanya tidak boleh ada pembantu, tidak boleh ada orang. Oh ya benar. Awang barusan 3 minggu selesai kok, belum punya apa-apa. Wah itu cocok. Bagaimana? Tuhan berkata kepada saya, itu tempatmu. Saudara tahu? Tempat itu kalau disewakan 1 malam 150.000. Saya boleh menempati 40 hari. Boleh 3 bulan juga boleh. Tidak apa-apa Pak Yusa. 40 hari kali 150 berapa? 6 juta. Tidak bayar. Tidak usah bayar Pak Yusa. Makan kami siapkan. Spray anduk tiap hari diganti. Minumnya tidak boleh air biasa. Kenapa? Tidak, kita sudah siapkan aqua panas dingin. Wah. Sampai saya bilang, Tuhan, ini kok kayak raja saja. Kalau engkau menyenangkan hatiku, raja-raja pun aku suruh melayani engkau. Luar biasa. Dan saya di sana 40 hari bersama dengan Yesus. Alkitab dalam waktu 3 minggu dari Kejadian Wahyu habis. Mau nyoba? Cobaan. Jadi orang Kristen kerap kali 10 tahun baca Alkitabnya tidak habis-habis. Maka dari itu saudara coba alami. Engkau akan melihat kuasa Allah. Dan pada waktu hari terakhir yang ke-40
saya berdoa, Tuhan, ini hari ke-40, pulang enggak? Tambah lagi apa enggak? Malamnya Tuhan berkata, sembayang, bangun, sembayang. Kasih penglihatan. Sepertinya saya ini di dalam kantor, pakai sandal, pakai pakaian rileks. Terus ada seorang gadis keluar dari kantor itu berkata begini, Pak Yusa diperintah Tuhan untuk menghadiri pertemuan yang dihadiri Tuhan Yesus pribadi. Kaget saya. Saya pakai sandal. Saya pakai pakaian sederhana. Boleh enggak? Gadis itu berkata, Tuhan berkata, berangkat saja. Oh ya, oke. Saya itu kalau Tuhan bilang oke, ya oke. Sandalan enggak peduli saya. Nah ya, saya bilang, pokoknya Tuhan suruh jalan. Saya jalan. Saya di dalam penglihatan itu saya jalan 10 langkah pakai sandal, ganti sepatu. Sampai saya berhenti. Loh, ini sepatu nih siapa? Kok pakai sepatu sekarang? Sampai saya angkat kaki saya lihat, waduh sepatu baru. Lalu ada suara Yesus berkata, Aku yang melengkapi engkau. Kalau engkau menurut perintahku, aku yang melakukan segala-galanya di dalam kamu. Waduh, terima kasih Tuhan. Sudah pakai sepatu. Sekarang kalau gitu pakaiannya ganti. Saya balik ngambil koper saya. Koper saya hilang. Tetapi tempat di mana koper saya berada, ada koper 2 kali lebih gede, lebih putih, bagus, luar biasa. Lalu gadis ini keluar lagi. Pak Yusa cari apa? Cari koperku. Lah itu koper siapa? Bukan koperku. Aku tidak mau ambil karena itu bukan koperku. Memang tempatnya adalah tempat koperku, tetapi itu bukan koperku. Dia berkata apa? Kopermu sudah tidak cocok lagi. Tuhan ganti 2 kali lipat lebih besar, lebih putih, lebih bagus. Punyaku? Iya. Ambil saja, berangkat. Pada waktu saya dekat, saya buka dalamnya semua perlengkapan saya. Saya bawa, saya berangkat. Lalu Tuhan berkata, pergi, pulang, berangkat. Dan lakukan pekerjaanku. Saudara tahu? Segala perkara kalau engkau nurut Tuhan, pada waktunya engkau mesti dijawab. Dan Allah yang menetapkan. Pulang, tidak, tambah, tetap. Tuhan yang menetapkan langkah-langkahmu. Tidak perlu takut dan khawatir. Allah